Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aklima Madina, mahasiswa dari PGSD. Di sini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai berapa jumlah angka dan data penyebaran COVID-19. Berikut ini negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi tertinggi dari waktu ke waktu. Hai, video ini dibuat untuk kalian yang masih ngeremehin virus corona. Masih suka keluar rumah tanpa ada kebutuhan, belum sadar betul akan bahayanya virus ini, dan masih bodo amat sama tenaga medis yang sedang berjuang di luar sana. Video ini dibuat untuk kalian. Pernah nggak sih kita mikir bahwa di akhir-akhir ini dampak dari tindakan kecil kita bisa berakibat fatal untuk orang lain, bahkan bisa membunuh orang-orang yang kita sayangi. Contohnya gini, kita keluar rumah dalam keadaan negatif corona, kemudian keluar buat bertemu teman-teman kita yang ternyata positif corona. Cuma dia nggak nyadar istilah carrier, bercanda, bersentuhan, dan nggak peduli sama social distancing. Kamu terjangkit virus tersebut pulang dalam keadaan positif corona. Dan akhirnya yang terjangkit adalah keluarga, dan paling beresiko adalah orang tua. Dari sini tindakan kamu keluar rumah tanpa keperluan mendesak, tanpa pengamanan sama sekali, itu sudah berakibat fatal. Dan dampaknya nggak cuma sampai di sini, teman-teman. Semakin banyak orang yang terjangkit, otomatis semakin banyak juga orang yang butuh penanganan, berarti semakin banyak tenaga medis yang dibutuhkan. Di sini masalah lain mulai bermunculan, keterbatasan APD, keterbatasan alat-alat medis, keterbatasan dokter, dan tenaga keperawatan. Apakah ini hal yang sepele jika Madinah dan Mekah saja ditutup, Vatikan ditutup, tempat-tempat ibadah ditutup, sekolah-sekolah diliburkan, sementara kita masih saja pergi keluar tanpa ada kebutuhan? Pergi ke mall, jalan-jalan, kumpul-kumpul tidak berguna. Pesta-pesta tanpa ada rasa peduli untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ketahuilah, jika orang kesayangan kita terkena COVID-19, itulah saat terakhir kita bersamanya. Karena selepas dibawa ke ICU, kita tidak dapat lagi melihatnya, dan jika meninggal dunia, kita tidak diizinkan untuk menyentuh jasadnya. Jenazah tidak dimandikan. Pakaian akan ditanamkan bersama jasadnya. Teman-teman, dengan kita tetap di rumah saja dan melakukan social distancing, kita sudah ikut andil memperlambat penyebaran virus corona, agar memberi ruang kepada tenaga medis untuk menangani pasien secara optimal. Dan kita juga sudah membantu mengurangi jumlah korban yang akan terus bertambah. Cukup dengan di rumah saja, kita udah menolong banyak orang. Ayo, mulai hari ini kita ikut himbauan pemerintah. Mereka tahu yang terbaik untuk kita. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berusaha buat tetap di rumah saja. Dan buat kalian yang emang harus kerja di luar demi mencari nafkah buat keluarga di rumah, tetap waspada, terus jaga kesehatan dan social distancing. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari kamu, mulai mengajak kanan kiri kamu, kerabat, orang tua, dan keluarga hingga teman, agar lebih peduli dan teredukasi. Lalu pencegahan apa yang harus dilakukan untuk membantu mencegah penyebaran virus? Yang pertama ada menggunakan masker dan membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Tahap yang kedua, mencuci tangan dengan alkohol atau sabun di air mengalir. Dan kita semua harus melakukan bagian ini dengan tahapan-tahapan yang benar sesuai standar kesehatan.
ketiga ada social distancing dengan jarak aman 1 meter dari orang lain. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.